Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menseknek, Pak Menteri PU, yang saya hormati Ketua Kadin Indonesia beserta seluruh Wakil Ketua dan Pimpinan Kadin Pusat, serta yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi, beserta seluruh jajaran, Ibu dan Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin undangan yang berbahagia. Mungkin sudah berkali-kali ya saya sampaikan mengenai ketidakpastian ekonomi global, tetapi perlu saya ulang-ulang karena ini prosesnya belum selesai. Tidak semakin gampang, tetapi semakin rumit. Yang dulunya misalnya diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah lagi 25 negara akan ambruk, tambah lagi 42 negara akan ambruk, terakhir 66 negara ekonomi akan ambruk. Dan satu persatu sudah mulai. Inilah yang kita hadapi sekarang ini. Sebuah keadaan dan situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat-sangat sulit. Dan bertubi-tubi mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, masuk ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Tidak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan. Saat saya ke Ukraina, kemudian ke Rusia, ketemu Presiden Zelensky, dan selama 1,5 jam saya berbicara dengan Presiden Putin, 2,5 jam saya berbicara. Saya melihat, saya sebetulnya ingin agar ada ruang dialog, tapi saya lihat di lapangan sulit untuk mempertemukan dalam sebuah ruang dialog antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Sehingga saya berbelok saat itu, saya belokkan ke urusan krisis pangan saja. Udah, saya mau berbicara ini. Presiden Ukraina menyampaikan bahwa di Ukraina sendiri ada stok 22 juta ton. Ditambah lagi panen baru 55 juta ton. Artinya 77 juta ton ada di Ukraina. Ditambah di Rusia, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa sih gandum di Rusia? 130 juta ton. Artinya total dua negara itu sudah 207 juta ton. Kita ini makan beras hanya 31 juta. Per tahun ini 207 juta ton. Enggak bisa keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara-negara yang mengimpor dari sana, terutama Afrika, betul-betul saat ini berada pada kondisi yang sangat sulit. Kalau kita lihat misalnya Food Price Index saat ada krisis pangan juga di 2008, itu 131,2 indeksnya. 2012 juga ada krisis pangan 132,4. Tapi sekarang ini indeksnya sudah berada di angka 140,9. Mengerikan.
Awal dulu hanya ada 6 negara yang membatasi ekspor pangannya. Sekarang 23 negara, semuanya menyelamatkan negaranya masing-masing. Ya mestinya memang harus seperti itu. Oleh sebab itu patut kita syukuri bahwa 2 minggu yang lalu disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah dimulai sejak 2019. Di sisi lain, negara lain kekurangan pangan, kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik. Hal-hal seperti ini yang nggak perlu kita harus waspada, iya, kita harus hati-hati, iya. Tapi jangan memunculkan sebuah pesimisme, ini yang saya sekali lagi, selalu saya nggak mau. Tetap harus optimis. Karena setiap kesulitan pasti ada peluang di situ, pasti. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun, pasti ada peluang. Dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan. Berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Saat ini kita belum berani, udah kita stok dulu. Tapi begitu produksinya melompat karena Bapak Ibu terjun ke situ, bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat visible, dengan harga yang sangat baik. Yang kedua, substitusi impor. Barang-barang yang kita impor, ya mau tidak mau dengan kondisi seperti ini harus kita hentikan. Supaya devisa kita tidak habis dipakai untuk membayar dolar-dolar kita, tidak habis dipakai untuk membayar impor. Yang masih impor apa? Gandum. 11 juta ton. Di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Nggak bisa. Ya, campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava. Gandum bisa dicampur sorghum, gandum bisa dicampur sagu, dan lain-lainnya. Artinya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, misalnya di NTT, ada Kadin NTT, tanam sorghum. NTT itu adalah tempatnya sorghum, sangat subur sekali dan visible. Dicoba aja lah, nggak usah ribuan hektar, coba dulu 10 hektar, bener enggak sih? Ini Presiden ngomong ini benar enggak? Oh, hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum. Saya melihat kemarin di Waingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorghum tumbuh sangat subur. Dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektar pun, ratusan ribu hektar pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin untuk itu. Jagung, baik untuk makanan kita maupun untuk makanan ternak. Permintaan sangat banyak sekali.
baik dari dalam negeri maupun dari luar, karena impor jagung kita sekarang ini masih 800.000 ton. Yang sebelumnya 7 tahun yang lalu impor kita 3,5 juta ton. Apa? Ini peluang. Jagung dimanapun Bapak Ibu sekalian tanam itu tumbuh. Jangan kalau Kadin ya kerja jangan yang tradisional dong, mekanisasi, konsorsium bareng-bareng, bikin 100.000 hektar dengan alat-alat modern, pemupukan pakai drone. Ini baru Kadin. Jangan nanti Kadin, Pak saya udah nanam berapa? 10 hektar Pak. Kadin 10 hektar. Yang kedua, hilirisasi. Saya tahu banyak yang di Kadin ini punya tambang-tambang, termasuk ketuanya. Ini sudah tidak bisa direm. Saya sampaikan, nikel yang dulu ramai waktu kita stop 3 tahun yang lalu, datang ke saya banyak sekali, termasuk yang dari Kadin juga banyak. Pak, ini kita belum siap, belum. Kalau saya nunggu siap kapan? Kapan? Udah, nggak ada siap atau nggak siap, stop. Kita dibawa digugat di WTO, silakan gugat juga nggak ada masalah. Dulu ekspor kita 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ekspor kita nikel itu 1,1 miliar US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 16 triliun rupiah. 2021, ekspor kita dari nikel saja 20,8 miliar US dollar. Lompatannya coba, dari 16 triliun, melompat menjadi 300 triliun lebih. 306 triliun. Ini yang kita semuanya harus sadar. Tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. Ini jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit. Jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti saya stop yang biasanya kita ekspornya raw material. Enggak. Karena nikel ini nanti pada akhirnya kurang lebih mungkin 35 sampai 40 miliar US dollar kita dari sini. Karena turunan-turunannya belum rampung. Sehingga neraca dagang kita, saya ingat 2012 minus 7 dengan, ini contoh, dengan RRT, minus 7,7 billion US dollar. 2021, karena kita sudah ekspor besi baja, menjadi minus, defisit kita minus 2,4 miliar. Tahun ini saya pastikan kita dengan RRT plus, surplus. Ini tolong ditarik ke bahan-bahan mentah yang lainnya, jangan hanya nikel. Bapak Ibu kalau nggak siap, join, cari partner. Mudah sekali sekarang Indonesia ini, tanya Pak Ketua Kadin, berbondong-bondong harian itu. Yang orang datang ingin investasi, ya itu. Aja, entah dari Korea, entah dari Jepang, entah dari RRT, entah dari Eropa. Karena apa? Takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan. Dan nggak ada pilihan mereka, mau tidak mau mereka pasti ke sini. Bikin industrinya di sini, itu ajak join. Saya punya izin
tambang saya sekian juta ton atau sekian hektar, join dengan mereka karena memang kita butuh teknologi, kita juga butuh investasi agar ada capital inflow. Hal seperti ini yang harus. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan UMKM. Saya minta pada Kadin Pusat, Kadin Daerah, agar teman-teman UMKM ini diajak untuk masuk ke ekosistem digital. Sudah 19 juta yang dalam 2 tahun ini yang kita ajak, tapi masih totalnya kan 64 juta UMKM kita. Ajak mereka semuanya. Kemudian juga ajak mereka untuk masuk ke e-katalog. Ini juga saya sampaikan ke Pak Ketua Kadin, tugasnya Kadin Daerah juga sama. Produk-produk unggulan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, ajak semuanya masuk ke e-katalog. Karena e-katalog kita sekarang kita buka betul, agar yang menengah, yang kecil, yang mikro semuanya bisa ikut berpartisipasi. Sehingga yang terjadi adalah pembelian produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN maupun BUMN. Sangat lucu sekali. APBN yang kita koleks dari pajak, dari PNBP, dari royalti, dari masuk ke APBN, kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor. Waduh, bodoh banget kita ini kalau kita terus-teruskan seperti itu. Enggak. Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus dan wajib beli produk dalam negeri. Sekarang sudah saya suruh tanda tangan semua daerah, komitmen bisa beli berapa triliun, berapa miliar. Komitmennya sudah muncul di angka 897 triliun. 897 triliun komitmen. Dan ini adalah peluang. Oleh sebab itu ajak rekan-rekan kita usaha menengah kecil ini untuk masuk ke e-katalog. Sekarang sangat mudah sekali, sangat berbeda sekali dibanding setahun yang lalu. Sistemnya, platformnya, semuanya kita sederhanakan semuanya. Ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sudah kita miliki. Dan kita juga patut bersyukur bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang kuartal pertama 5,01%, kuartal kedua 5,44%, yang negara lain itu sekarang semuanya turun dan anjlok pertumbuhan ekonominya. Tadi pagi saya cek juga konsumsi listrik, saya sering ngecek-cek angka-angka yang hal-hal yang penting untuk kita lihat. Konsumsi listrik sudah tumbuh 7,3%, 7,3%. Artinya industri ini bergerak naik. Artinya pabrik-pabrik mulai ekspansi. Ini yang harus kita syukuri. Kredit juga tumbuh. Yang sebelumnya sudah 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu masih di angka-angka 1, 2, 3%, sekarang sudah berada di angka 10,6. 10,6. Artinya apa? Ini akan men-trigger
pertumbuhan ekonomi kita. Dana pihak ketiga juga tumbuh 9,13%. Artinya juga, ini utamanya mungkin yang di Kadin, banyak yang nabung di bank, karena duitnya kelebihan. Non-performing loan juga masih di angka 2,86, masih, menurut saya masih sangat baik. Ini yang harus kita gaungkan agar optimisme itu ada terus, meskipun kita harus waspada, kita hati-hati ya, karena keadaan yang tidak jelas di ekonomi global kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi harus terus kita bangun komunikasi pemerintah dan Kadin, pemerintah dan dunia usaha, agar sambung. Kalau ada hal yang kira-kira memang mengganggu, segera sampaikan ke ketua, biar sampai ke pemerintah, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan kita dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.